Bahaya bercak putih pada anggrek kalau tidak segera diatasi bisa fatal dan menular pada anggrek-anggrek yang sehat. Ayo, siapa yang daun anggreknya sama seperti video ini? Simak videoku sampai habis ya, aku akan ngasih tips dan cara ngatasin ini semua. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Sebenarnya bercak putih ini apa sih? Jadi bercak putih ini adalah serangga yang bernama spider mite. Aku kasih contoh tersangkanya. Nah, kira-kira gambaran hewannya itu seperti ini. Dan apakah serangga ini hanya menyerang anggrek saja? Tentu tidak, teman-teman. Nah, serangga ini biasanya menyerang tomat, cabai, dan tanaman sayur lainnya. Apakah bisa menular? Tentu sangat bisa, dan penyebarannya itu sangat cepat, terutama buat teman-teman anggreknya yang sehat-sehat. Kalau ada indikasi seperti ini, mohon dipisah atau dijauhkan ya. Kalau sudah terserang hama ini, apa sih akibatnya buat anggrek teman-teman? Jadi, lama-kelamaan anggrek kalian itu sedikit demi sedikit daunnya menghitam dan pada akhirnya itu keriput dan gosong, guys. Jadi gosongnya itu berbeda dengan gosong terkena sunburn atau cahaya matahari ya, guys. Apakah yang diserang itu bagian daun saja? Tentu tidak. Yang diserang itu bisa jadi batang dan daun ya guys ya. Jadi nggak hanya daun saja, tapi kebanyakan memang yang diserang daun. Jadi solusinya itu kita harus kasih insektisida dan akarisida. Nah, teman-teman jangan khawatir. Untuk yang merek Marshall ini itu insektisida sekaligus akarisida. Cara penggunaannya gimana? Penggunaannya itu untuk 1 liter air 1 ml ya guys. Nah, biasanya serangga ini tuh paling banyak berkembang di musim kemarau. Kalau musim kemarau, teman-teman jangan pernah skip untuk pemberian insek dan akarisida ini ya. Nah, pertanyaan yang sering banyak nih juga ya, kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu kalau pemberian insektisida dan akarisida pada sore hari ya guys. Dan sebaliknya, kalau musim hujan itu teman-teman harus rutin pakaikan fungisida. Itu tips dari aku, tapi ada baiknya teman-teman itu harus rutinkan walaupun itu musim hujan atau kemarau ya. Nah, untuk meminimalisir kesalahan takaran, aku pakai jarum suntik yang aku beli di apotik. Jadi itu sudah akurat per mili-milinya, jadi nggak ribet guys. Di antara perawatan anggrek yang lain, aku paling tidak suka sebenarnya pemberian insek dan akarisida ini. Kenapa? Karena ini aromanya sangat bau dan menyengat sekali guys. Teman-teman jangan lupa juga selalu pakai sarung tangan. Dan satu lagi, jangan lupa pakai masker. Ini juga berbahaya kalau aromanya itu kan menyengat ya guys ya. Jadi nggak baik buat pernafasan kita. Tips dari aku, teman-teman pencinta anggrek, teman-teman harus punya satu alat yang namanya sprayer. Fungsinya tuh banyak banget guys, nggak hanya pemberian insek atau akarisida. Teman-teman kalau pemupukan memang disaranin pakai yang sprayer gini ya guys ya. Jadi anggreknya jangan diguyur biar tidak busuk, terutama untuk anggrek bulan. Dan apakah yang diserang hanya anggrek bulan? Tentu tidak guys, terutama dendro yang sering banget terserang spider mite ini ya guys. Ketelai aku jarang banget, yang sering itu malah dendro, dan bulan juga jarang ya guys. Pokoknya dendro itu paling sering. Jadi aku karena yang terserang saat ini adalah anggrek bulanku, jadi aku kasih contohnya ke teman-teman yang anggrek bulan. Caranya itu langsung aja di spray-spray di batang, daun, dan kalau ada bunganya boleh di bunganya. Terus akarnya juga, pokoknya seluruh bagian ya guys ya. Jadi yang nantinya bakalan mati tidak hanya spider mite saja, ada juga semut dan serangga-serangga lainnya tuh pasti bakalan mati. Dan saran buat teman-teman, kalau sudah terlalu parah, jadi alangkah baiknya daunnya itu dipotong saja. Jadi di video ini aku lupa, seharusnya aku potong daun yang sudah terserang spider mite itu parah ya guys. Tapi nggak kerikot, sorry ya guys. Ini aku kasih contoh salah satu anggrek dendrobiumku yang hampir saja terkena, sudah ada indikasi sedikit-sedikit berwarna putih. Jadi daripada fatal, aku semprotin semuanya ya guys ya.
pada daun, akar, dan bunga. Buat teman-teman pencinta anggrek yang tidak menggunakan insektisida dan akarisida dengan bahan-bahan kimia, teman-teman bisa menggunakan dengan bahan-bahan organik. Jadi serangga atau hama ini tidak suka dengan yang berbau menyengat. Saranku teman-teman, kalau pengen menggunakan yang organik itu, daun belakangnya dicuci bersih dulu pakai Mama Lemon. Lalu teman-teman menggunakan bawang putih atau bawang merah yang sudah ditumbuk halus, lalu disaring dan disemprotkan seperti ini. Nah, itu cara penggunaan insektisida dan akarisida secara organik ya guys. Nah, itu tips dari aku mengatasi hama pada anggrek. Semoga bermanfaat and thank you for watching. Bye bye.